Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan dimanapun saudara-saudara berada. Dan pagi hari ini pada minggu yang keempat di dalam bulan Januari, saudaraku. Apa kabar? Saya mengucapkan salam dan menanyakan kepada saudara-saudara. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat, haleluya. Dan pagi hari ini saya menyambut setiap kita untuk bersama-sama ada di dalam ibadah SAS House of Restoration. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan kiranya pelayanan kami menjadi berkat buat setiap saudara-saudara. Saya juga mau menyampaikan di awal ibadah ini pengumuman untuk 1 minggu ke depan, saudaraku. Saya mengundang saudara-saudara pada hari Selasa untuk bisa join bersama-sama dengan kami di dalam IG Live SAF SBY. Dan kiranya saudara-saudara bisa gabung bersama-sama kami jam 8 malam hari Selasa ini. Demikian juga pada hari Kamis kita akan berkomunitas bersama-sama di dalam komunitas tumbuh bersama. Pada hari Kamis ini kita tetap mengadakan KTB secara online di masing-masing KTB, yaitu Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk tetap setia di dalam segala keadaan. Mari bergabung bersama dengan kami. Demikian juga saudaraku, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan maupun korban misi. Sekalipun kita tidak berjumpa secara tatap muka, tetapi saudara-saudara tetap belajar setia memberi. Itu puji Tuhan, luar biasa. Dan pagi hari ini saudara-saudara, silakan saudara-saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati apa yang saudara-saudara kerjakan dan kiranya melalui pemberian saudara-saudara pekerjaan Tuhan di SAF ini bisa semakin diperluas oleh karena hati yang benar-benar cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan mari kita join bersama-sama. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kami mengucapkan happy Sunday untuk kita semua. Kita hari ini mau menyiapkan hati kita bersama untuk kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau menempatkan Tuhan yang pertama di dalam hidup kita. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu tempat pertama. Nama Tuhan selalu ada di tempat pertama, amin. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada.
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur untuk Allah kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami ingin meluapkan ucapan syukur itu Tuhan. Kami ingin meluapkan dari hati kami bahwa kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih.
kasih setiamu di dalam hidupku. Mari saya mengajak kita bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur, Bapa, angkat hatimu, bersyukur. Oh, pandang Tuhan, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh. Hari-hari ini banyak orang yang marah. Hari-hari ini banyak orang yang menyalahkan keadaan, menyalahkan cuaca, menyalahkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tetapi saudara dan saya diajar untuk memandang kepada Tuhan, kasih setia Tuhan, dan menaikkan syukur di tengah-tengah semua keadaan ini. Mari kita mengawali pagi hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu untuk bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kesempatan untuk berjuang. Kesempatan untuk membuktikan diri bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau dan saya. Kesempatan untuk sekali lagi mengharapkan kasih setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena kami sekali lagi diingatkan Tuhan untuk kami bersyukur kepadamu. Bersyukur buat kasih setia, buat chesed, buat long suffering. Allah yang tetap berketetapan hati menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, selamat pagi saya ucapkan kita semuanya. Pagi hari ini, saudaraku, kita akan dilayani oleh seorang misioneri yang beberapa waktu yang lalu dia melayani di China. Dan dia bukan orang keturunan Chinese Indonesia, tapi dia orang Kupang, saudara-saudara. Orang Kupang saja punya hati buat China, saudara-saudara. Dan saya mau kita diberkati oleh hamba Tuhan, yaitu Pendeta Ian Adu. Saya persilahkan Pendeta Ian Adu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Dengan segala pujian penyembahan yang sudah naik kepada Tuhan, kami percaya bahwa sungguh Engkau disenangkan dengan setiap apa yang menjadi bagian yang sudah kami berikan. Terlebih Bapa di sorga, bahwa kiranya Engkau mendapati tubuh, jiwa kami, hidup kami dipersembahkan hari ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Engkau. Bapa di sorga, kami mau bahwa di dalam hari ini kami akan melanjutkan di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan dapat menolong setiap kami, membawa setiap kami di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam tujuan Allah, di dalam maksud Allah bagi hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, kami memberi diri kami kepada Engkau, dan jam pemberitaan firman Tuhan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau sendiri yang pimpin. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mengucap syukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa bertemu meskipun tidak dalam ruangan yang sama, tapi saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada,
kita semua sedang mempersiapkan diri kita untuk bertumbuh makin maju di dalam Kristus. Gereja di tempat ini sedang punya tema yang besar untuk sepanjang tahun, yaitu Radical Discipleship. Dan saya diberi kesempatan di minggu keempat di tahun yang baru ini dengan tema yang terutama. Nah, berbicara mengenai yang terutama, setiap daripada kita menginginkan menjadi yang terutama. Di dalam sebuah hubungan rumah tangga, suami kepingin menjadi yang terutama, dihormati, dihargai, diandalkan. Dan kemudian istri juga kepingin bahwa saya menjadi wanita satu-satunya yang dicintai, yang dihormati. Tidak ada yang lain. Semua kepingin menjadi yang terutama. Bahkan anak pun menginginkan bahwa dia menjadi anak yang dicintai, yang terutama, bukan anak orang lain. Ya, di dalam bisnis kita, kita kepingin bahwa bisnis kita menjadi yang utama, yang diandalkan oleh partner kerja yang lainnya. Di studi kita pun kita kepingin menjadi yang terutama. Dan pertanyaan yang sama pun pernah ditanyakan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Mereka menanyakan, "Guru, manakah yang terutama? Di dalam hukum Taurat, manakah yang terutama?" Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, pada akhirnya kita semua akan sepakat mengakui bahwa segala sesuatu yang terutama di dalam dunia ini adalah kasih. Adalah kasih. Segala sesuatu bermula dari kasih. Keberadaan kita semua hari ini, keberadaan kita semua hari ini adalah karena kasih. Kasih dari ayah ibu kita yang kemudian melahirkan kita dan kita bisa ada sampai detik ini. Kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Kristus, itu juga hasil daripada kasih orang-orang di sekeliling kita. Kasih daripada gembala, hamba-hamba Tuhan, mentor yang mengasihi kita dan kemudian membawa diri kita untuk tetap di dalam jalur, di dalam keberadaan kita untuk mengasihi Allah. Nah, kasih itu yang utama. Dikatakan bahwa kasih Allah dan kasihi sesamamu manusia. Nah, di dalam poin ini kemudian kita mengatakan bahwa Allah menjadi pusat daripada kasih kita kepada Allah. Itu yang Allah inginkan, bahwa kita memberikan segala perhatian kita, keinginan kita, tujuan kita, segala pencapaian kita, semuanya berpusat kepada Allah. Berpusat kepada Allah. Dan kemudian dikatakan di dalam Kolose 1:18, karena ialah kepala dari tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Saya katakan yang terutama, dia poros, dia yang menjadi pusat dari segala sesuatu di dalam segala yang kita bicarakan. Nah, di dalam bahasa Yunani untuk kata sulung, untuk Kolose pasal 1 ayat 18 ini sedang berbicara mengenai keutamaan. Ini bukan pada tingkatan prioritas. Jadi, jika kita mau terjemahkan, kurang lebih begini. Allah ada di dalam segala prioritas. Di dalam gambar kita bisa lihat nanti bahwa di dalam hubungan rumah tangga kita Allah menjadi pusatnya. Di dalam pendidikan kita Allah menjadi pusatnya. Di dalam tujuan masa depan kita Allah menjadi pusatnya. Di dalam pelayanan kita Allah yang menjadi pusat tujuan, bukan penempatan di dalam skala prioritas yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena kenapa saya mengatakan begini? Karena saya punya pengalaman. Pada waktu kami saya masih masa pemuda, remaja di gereja kami di Kupang, banyak anak-anak pada waktu itu sering sekali ketua pemuda mengajak, ya, ada tim misi yang kemudian mengajak untuk pelayanan ke luar daerah. Kita tuh bersemangat sampai pergi buat surat izin ke sekolah, untuk izin pergi beberapa waktu, bisa sampai seminggu izin dari sekolah untuk ikut pelayanan. Karena apa? Karena mengutamakan pelayanan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Akhir semester, ada 2 teman saya tidak naik kelas, banyak yang kemudian nilainya hancur. Pada akhirnya orang tua pada marah semua dan menganggap bahwa ini apa-apaan.
Karena gara-gara pelayanan, nilai kita berantakan, sekolah kita berantakan. Kenapa? Kita salah mengerti konsep mengenai yang utama. Kita katakan bahwa pelayanan yang pertama, sehingga kemudian kita menyepelekan pendidikan kita, menyepelekan antara hubungan kita dengan orang tua, menyepelekan hal-hal yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang sebenarnya bisa menjadi terfokus jika kita menaruh Kristus yang utama menjadi tujuan di dalam segala aktivitas hidup kita. Nah, pengalaman itu yang kemudian bisa menjadi sebuah pelajaran. Bahkan ada beberapa juga hamba Tuhan yang memakai alasan sebagai pelayanan menjadi yang utama, kemudian pernikahan mereka, rumah tangga mereka menjadi yang kedua dan yang ketiga. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa menjadi berantakan, rumah tangga menjadi berantakan karena salah menempatkan prioritas. Kita membuat itu menjadi prioritas 1, 2, 3, dan 4. Tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu harus kita kerjakan dan melihat bahwa Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu. Nah, keutamaan Kristus ada pada segala aspek hidup kita. Kristus menjadi yang terpenting, yang terutama, menjadi fokus dari segala sesuatu. Bukan hal-hal lain yang ada di sekitaran daripada Yesus. Nah, saya berbicara mengenai bukan yang ada di sekitaran mengenai Yesus, karena banyak orang pula yang kemudian salah persepsi bahwa tujuan kami melakukan segala sesuatu ya supaya mendapatkan sorga, supaya pada akhirnya sorga menjadi yang utama. Pertanyaan saya, apakah di dalam hubungan kita dengan Kristus, Kristus yang menjadi utama, atau berkat-berkatnya, atau surganya yang menjadi utama? Saya suka sekali dengan salah satu lagu lama dari Ahmad Dhani dan Chrisye, dengan judul lagunya Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Ini karya kolaborasi yang legend menurut saya, dengan lirik-lirik yang sangat kuat. Kira-kira dia katakan begini, apakah kita semua benar-benar tulus menyembah Tuhan? Ataukah mungkin kita hanya takut akan neraka dan menginginkan sorga? Nah, jika sorga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kita sujud kepadanya? Jika sorga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita kepingin menyebut namanya? Bisakah kita benar-benar sujud sepenuh hati kepadanya? Sungguh-sungguh mencintai, memang kepingin memberi diri kita. Nah, saya suka dengan lirik ini. Pertanyaan yang sangat menggelitik, bahwa seandainya saja, saya tidak sedang mengarahkan kita untuk menjadi ateis atau tidak percaya akan keberadaan surga. Tidak, sebuah pernyataan yang sedang menggugah kita untuk berpikir, kira-kira sorga tidak ada dan neraka tidak sedang menakut-nakuti kita dalam kehidupan kita. Apakah kita akan sungguh mencintai Tuhan? Apakah dia menjadi yang terutama, dia menjadi fokus? Kita tidak sedang mengejar yang lain. Dan saya suka sekali pertanyaan yang sama kemudian datang kepada kita. Sebuah pertanyaan yang menggelitik juga kepada kita. Seandainya kita selesai dengan hidup kita dan kemudian meninggalkan dunia ini, pergi di alam yang lain lah, kita katakan demikian. Kemudian di depan pintu itu ada 2 cabang, dan kemudian ada seorang penjaga di situ, kita sebut sajalah Petrus misalnya. Dan kemudian dia katakan, oke, silakan masuk, mau masuk yang mana? Di sebelah sana, di sebelah kanan ada tempat yang wow bagus, di sebelah kiri juga ya tidak terlalu bagus. Kemudian kita lihat, wah, di sebelah kanan sana tempatnya indah, ada banyak orang-orang baik, kelihatannya damai dan nyaman. Tetapi semakin kita perhatikan, ada juga kursi yang kita berpikir bahwa wah, ini harusnya kursinya seorang raja, ini harusnya kursinya Yesus. Tetapi pada waktu kita lihat, Yesus nggak ada di sana. Pada waktu kita balik dan melihat tempat yang satunya lagi, tempatnya yang kering, tandus, bahkan mungkin lebih banyak apinya di sana. Setelah diperhatikan baik-baik, sepertinya Yesus ada di sana. Pertanyaannya, kemana kira-kira kita akan memilih? Apakah kita akan memilih
yang kita sebut itu surga, tempat yang baik itu, tetapi tidak ada Yesus di sana? Ataukah kita akan memilih tempat yang kelihatan tidak nyaman, ada api-apinya, ada kekeringannya, tetapi kita yakin bahwa ada Yesus di sana? Nah, jika kita kembali kepada Alkitab, di dalam kitab Daniel, maka kita akan mendapati kisah di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih tempat yang tidak nyaman. Mereka rela masuk di tempat yang tidak nyaman, api yang besar di sana, mereka rela untuk masuk, tetapi mereka rela masuk karena mereka yakin Yesus ada di sana. Kebenaran ada di sana dan mereka yakin itu tempat bagi kami. Daniel siap masuk di Goa Singa karena dia tahu bahwa Yesus ada di sana. Dan apapun tempat yang tidak mengenakan, tetapi ada Yesus di sana, tempat itu menjadi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat yang paling menyenangkan. Dan hari ini, itulah yang menjadi refleksi kita. Jika Kristus yang menjadi terutama, kita akan melihat bahwa bukan tempat yang nyaman, tetapi keberadaan Yesus yang menjadi yang terutama. Bukan berbicara mengenai situasi keadaan seperti apa kita inginkan, tetapi berbicara mengenai yang terutama adalah dengan siapa kita berada. Dan ini yang harus menjadi fokus, menjadi kerinduan, tujuan daripada segala kehidupan kita. Dan ini yang kemudian saya sebut sebagai radical love. Ya, cinta yang radikal, di mana kita mencintai Tuhan sama seperti Dia mencintai kita tanpa syarat. Apa adanya diri kita. Pada waktu kita dalam keadaan berdosa sekalipun, Dia sudah terlebih dahulu mencintai kita, menyerahkan hidupnya bagi kita, supaya kita semua diselamatkan. Apakah hari ini kita pun akan menaruh Tuhan sebagai yang terutama, sehingga kita mencintai Dia di dalam segala situasi hidup kita, menjadi yang pusat dari segala keberadaan hidup kita, dan menjadi tujuan dari segala aspek hidup kita. Dan kiranya itu menjadi fokus daripada kita hari ini. Nah, minggu lalu waktu Pak Agus memberikan tema khotbah ini kepada saya, kemudian disertai dengan sebuah ayat yang sungguh menarik. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, di dalam bagian pertama di sini dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Nah, bicara mengenai sakit bersalin lagi, jujur, saya tidak membayangkan jika laki-laki harus menanggung sakit bersalin. Itu berat. Itu berat. Biarkan wanita yang menanggungnya. Kamu nggak sanggup. Udahlah, biarkan wanita. Karena saya tahu kenapa saya bilang demikian. Karena saya punya istri, sekarang sudah punya 2 anak. Artinya bahwa saya sudah 2 kali mengikuti proses kehamilan dari istri saya. Dan saya tahu itu berat. Itu sangat berat. Berat karena apa? Dari masa proses kehamilan, ada mood-mood yang berbeda. Kemudian badannya yang kemudian mulai membesar, bukan hanya perutnya, tetapi kakinya ikut bengkak. Kemudian badannya mulai besar, naik 15-20 kilo. Yang terjadi itu banyak sekali drama-drama. Drama-drama yang lebih menarik dari drama Korea, ya, dari drakor-drakor. Karena banyak kisah yang kita alami yang betul-betul menunjukkan bahwa itu tidak mudah untuk dilewati. Ada masa-masa di mana bukan hanya faktor tubuh mereka yang berubah dan lain-lain, mood mereka, belum lagi kita kenal dengan ngidam. Yang ngidam ini ada orang mengatakan, oh kalau harus dituruti, kalau nggak turuti anaknya nanti ada ngiler dan lain-lain. Saya nggak terlalu percaya itu, tapi saya percaya bahwa memang itu bagian daripada kebutuhan istri untuk mendapat perhatian yang lebih. Saya ingat pernah sekali waktu di China, waktu anak kami yang kedua, istri saya mengandung anak yang kedua, waktu kami di Guangzhou, kemudian istri pernah satu malam, dia panggil saya, bilang, "Say, mau papeda." Saudara tahu, papeda itu makanan punya orang Ambon gitu ya, dari sagu gitu. Dan bagaimana mungkin kita di China bisa dapat papeda malam-malam? Itu hal yang rumit. Dan
permintaan-permintaan yang berat. Pernah ada satu permintaan yang lebih mudah, yaitu malam-malam kepingin untuk makan pisang goreng. Ya, makan pisang goreng. Pada waktu itu apa yang terjadi? Saya bilang, bayangin loh, kalau misalnya malam ini saya keluar malam-malam pergi cari pisang goreng, yang pasti pisang goreng tidak dijual di China ya. Saya cari pisang, kemudian bayangkan saya pergi, kemudian ketemu orang jahat, mereka pukulin saya dan buang saya ke laut, bagaimana? Atau tiba-tiba saya keluar, kemudian ketemu orang yang jahat, kemudian mereka potong perut saya, ambil ginjal saya, dan kemudian buang saya ke laut. Kamu mau jadi janda muda gitu kan? Oh enggak mau, sudah enggak mau. Iya, kalau begitu sudah. Tidur tenang, gimana kalau saya pijit-pijit kakinya? Ya, saya pikir itu hal yang jauh lebih menarik daripada pisang goreng dan papeda. Tapi intinya begini, bahwa memang akan ada banyak drama, banyak hal yang tidak mengenakan di dalam proses baik dari kehamilan, bahkan pada puncaknya yaitu proses bersalin. Dan saya pikir Paulus sudah pernah mengalami itu pertama kali, dan pada waktu dia mengetahui bahwa jemaat di Galatia mulai meninggalkan kasih keutamaan kepada Kristus, dia harus sekali lagi mengalami sakit bersalin. Dikatakan bahwa dia rela untuk melakukannya. Kenapa Paulus rela melakukan sekali lagi sebuah proses yang panjang, sebuah kesakitan hanya demi untuk membawa jemaat Galatia sekali lagi mengutamakan Kristus? Saya yakin di sini karena apa? Karena Paulus mengasihi Kristus. Paulus mengutamakan Kristus. Dia mengutamakan Kristus sehingga dia rela melakukan apa saja supaya Kristus disenangkan. Karena dia tahu dengan pasti bahwa hati daripada Kristus adalah jiwa-jiwa jemaat, orang-orang yang terhilang itu. Jemaat Galatia yang terhilang itu ada di dalam hati Kristus. Sehingga Paulus memahami itu. Dan Paulus tahu Yesus mengasihi orang-orang yang terhilang. Dan saya harus melakukan itu. Karena itu hati daripada Yesus. Saya mau menyenangkan Yesus. Dan saya akan melakukan apapun. Meskipun itu berat. Meskipun saya harus melakukannya sekali lagi. Sebuah perasaan, sebuah proses yang tidak mengenakan. Tetapi itu yang Paulus kerjakan. Bahwa dia rela melakukan itu semua karena kasihnya, kecintaannya, di mana dia mengutamakan Kristus lebih daripada hidupnya. Bagi Paulus, Kristus yang utama. Hidup adalah Kristus. Jangankan untuk sekedar menderita. Paulus katakan, mati pun aku rela demi Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melanjutkan kepada selanjutnya. Di ayat selanjutnya kemudian dikatakan bahwa Paulus mengungkapkan tujuan daripada segala sesuatu bahwa dia rela untuk melakukan adalah supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam seluruh kehidupan jemaat di Galatia. Nah, bicara mengenai rupa Kristus yang menjadi nyata, kami di daerah timur, orang-orang tua, biasanya kalau sudah mulai lihat pasangan suami istri yang baru menikah, yang mungkin baru 1-2 bulan, kalau udah mulai jalan, orang-orang tua biasa kalau ketemu ya, mungkin kalau bukan di jalan, di gereja, atau di pesta, nanti mereka udah mulai ngomong gini, wah, mereka mulai mirip ya. Ya, muka mereka mulai sama ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, tujuan ngomong ini sebenarnya hanya mau ungkapkan bahwa mereka mulai sama, mereka mulai seia sekata ya. Mereka mulai saling pengertian, mereka mulai sehati. Jadi sudah mulai ngerti satu dengan yang lainnya. Jadi istri sudah mulai ngerti apa kode-kode rahasia dari suami. Suami mulai ngerti kalau istri mulai begini maunya apa. Ya, istri mulai tahu kalau suami pulang tiba-tiba ada tamu, suami tinggal jadi kalau 2 kali istri udah tahu kopi panas, gitu ya. Udah tahu. Kalau mulai masuk ke rumah, suami masuk rumah lihat istri mulai agak sedikit cemberut gitu ya. Suami udah harus tahu. Kalau istri sudah lihat gini terus tiba-tiba gini, udah harus tahu itu. Itu artinya cepat pergi, beri perhatian, pijit-pijit kaki sedikit mungkin gitu ya. Pijit-pijit bahu. Udah harus ngerti, sudah harus bisa saling ngerti. Yang diinginkan di sini adalah
bahwa semakin hari semakin kita serupa dengan Kristus. Artinya bahwa kita semakin tahu isi hati Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang menjadi pusat daripada keinginan Kristus di dalam hidup kita. Nah, pada waktu kita semakin mengerti, semakin tahu keinginan daripada Kristus, maka kita mulai ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri kita, di mana pada awalnya segala sesuatu kita berbicara mengenai diri kita, keinginan kita, kehendak kita, mulai berubah. Berubah ke arah mana? Berubah kepada mengerti mengenai maksud Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Dia yang menjadi pusat dari segala sesuatu, bukan saya, tetapi Kristus yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Nah, seorang mentor daripada kami, suami istri, seorang mentor pernah katakan demikian. Dia katakan bahwa jika kita semakin dekat kepada Kristus, kita akan mengerti bunyi detak jantung daripada Kristus. Terus kemudian dia katakan, kalau kita makin mendengar, kita akan dengar bunyi demikian. Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Dan benar bahwa detak hati Yesus adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Maka itu tidak heran bahwa Yesus kemudian meninggalkan. Saya mengatakan bahwa dia kemudian meninggalkan hidupnya di dunia, yaitu di dalam amanat agung. Amanat agung menjadi manifestasi daripada kehadiran Yesus. Setelah dia naik ke sorga, amanat agung menjadi manifestasi daripada kehadiran Kristus di tengah-tengah umat Tuhan. Dia katakan bahwa ini harus ada terjadi pada waktu engkau mengasihi orang-orang yang terhilang, pada waktu engkau pergi memberitakan Injil, pada waktu engkau membaptis orang, pada waktu engkau memuridkan orang, pada waktu engkau menjadikan dia menjadi murid Kristus, maka engkau sedang melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau sedang melakukan apa yang menjadi kerinduan daripada Kristus sendiri. Dan itulah pusat daripada hati Kristus. Pada waktu kita melakukan apa yang menjadi keinginan Kristus, melakukan amanat agung itu, maka kita sedang mengutamakan Kristus di dalam segala kehidupan kita. Kristus yang menjadi utama di dalam segala kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa pada waktu kita menempatkan Kristus menjadi yang utama, benar, kita tidak mengejar sorga, tetapi itu menjadi bagian, menjadi hadiah yang tanpa harus dikejar, itu menjadi milik kita. Berkat-berkat Tuhan tidak dijanjikan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji selalu dapat berkat, tetapi saya yakin dan percaya, waktu mencari kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah itu terlebih dahulu, semuanya ditambahkan. Dia pun katakan, waktu engkau meninggikan namaku, aku akan membawa orang-orang datang kepadaku. Pada waktu engkau saling menghormati, pada waktu engkau saling mengutamakan yang lainnya, dia katakan bahwa saya mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Dan saya percaya Allah itu akan menjamin hidup kita pada waktu kita mengutamakan Kristus. Pada waktu kita mengutamakan Dia, Dia yang mampu untuk mendesain, mampu untuk membuat bunga-bunga indah, lebih indah daripada pakaian Salomo. Dia yang mampu bertanggung jawab terhadap burung-burung yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Dia yang bertanggung jawab kepada burung-burung itu. Dia Allah yang sama yang akan bertanggung jawab kepada setiap orang yang mengutamakan Kristus di dalam segala kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau menaruh ini di dalam hati kita, bahwa biarkan taruh Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu, pusat dari segala segi kehidupan kita. Dan pada waktu kita menaruh Kristus dalam pusat segala kehidupan kita, kita akan makin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pada waktu kita mengerti isi hati Tuhan, sama seperti Paulus, dia akan melakukan segala sesuatu yang Kristus inginkan. Dia akan melakukan segala sesuatu yang Kristus inginkan, meskipun harus melewati penderitaan demi penderitaan. Dan hati Tuhan adalah amanat agung itu sendiri. Kita bertumbuh menjadi murid yang radikal, dan murid yang radikal mau untuk melakukan apapun yang menjadi pusat daripada hati Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudara, biarkan Kristus yang kemudian menjamah hidup kita dan mengarahkan kita, membawa kita semakin lagi, semakin dalam, semakin tinggi, semakin maju di dalam pengenalan kita akan Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri menolong kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa ada orang-orang yang merelakan segala sesuatu untuk menolong kami mengenal Kristus lebih baik. Sehingga kami hari ini dapat mengambil satu komitmen untuk menjadikan Kristus yang utama. Ada orang-orang yang mengasihi kami seperti gembala hamba-hamba Tuhan yang merelakan hidup mereka, siap untuk memberi diri mereka supaya kami dapat bertumbuh menjadi murid yang radikal di dalam Kristus, sampai pada kami ada di dalam tahap-tahap menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kami mengucap syukur, dan pada akhirnya kami pun diharapkan untuk menjadi murid yang radikal, yang mengerti hati Kristus, yang mengutamakan Kristus lebih daripada segala sesuatu. Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu, dan kemudian kami mengambil langkah untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Kristus, yaitu hati Bapa di dalam amanat agung Yesus Kristus itu. Sehingga kami tidak mengasihi diri kami sendiri, tetapi kami mengasihi orang-orang yang Kristus sendiri kasihi. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang jauh daripada rupa Kristus. Kami punya kesempatan, kami punya kewajiban untuk menjangkau mereka, datang kepada Kristus. Karena pada saat itu terjadi, hati Kristus disenangkan, Kristus dimuliakan, Kristus diutamakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Kami memberi diri kami, dan sekiranya di dalam tahun ini kami akan makin maju, melangkah di dalam proses menjadi murid yang radikal, di mana kami mengutamakan Kristus di dalam segala sesuatu hidup kami. Kami menjadikan Kristus menjadi pusat di dalam segala segi hidup kami, dan kiranya Kristus dimuliakan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tolong setiap kami, dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan membimbing, menolong hidup kami sepanjang perjalanan kami, perjalanan kekristenan kami. Dan Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami mengucap syukur, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan pagi hari ini, saudaraku. Dan mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian yang menyatakan satu kerinduan. Dan pujian ini menggambarkan bagaimana, mari ya Tuhan, Engkau jadikan kami seperti tanah liat yang dibentuk menjadi bejana, dibentuk menjadi sebuah vas, menjadi satu tempayan yang melalui proses pemanasan untuk bisa menghasilkan bejana, tempayan yang berkualitas tinggi. Tuhan merindukan itu terjadi dalam hidup setiap kita masing-masing, dengan mengutamakan Dia, menyenangkan Tuhan, menjadi seperti Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Oh, haleluya. Syukur. Amin, amin. Amin, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu
Tuhan. Bagaikan bencana yang siap dibentuk. Tuhan, Engkau berikan roh yang rela untuk Engkau lumatkan, Engkau lembutkan setiap kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari ya Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap kami, dalam rumah-Mu. Oh, haleluya. Berikan hidupku di tangan-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Nya. Amin, amin, amin. Haleluya. Roh-Mu ku dibaharui Ajar pagi ini kami merenungkan jalan-jalan yang kami lalui. Jalan-jalan itu adalah berbicara tentang bagaimana setiap kami hidup ya Tuhan. Bagaimana kami bekerja, bagaimana kami menyelesaikan masalah. Bagaimana ketika hati kami terluka, bagaimana ketika kami tidak senang. Ajar kami Roh Kudus untuk kami memuliakan Engkau, sehingga dengan demikian kami semakin serupa dengan Yesus. Pilihan-pilihan yang sulit, mari Roh Kudus, Engkau berikan kami kekuatan untuk memilih pilihan-pilihan yang sulit, tetapi memuliakan Engkau ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami belajar memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami mau memberkati Pendeta Ian Adu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati pada masa-masa seperti ini. Kerinduannya ya Tuhan untuk kembali ke pelayanan, ke ladang pelayanannya, tetapi masih belum terbuka. Engkau akan memberkati masa-masa penantian ini ya Tuhan. Engkau menolong bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mari ya Tuhan, Engkau perbaharui visi mereka. Pasti ada maksud Tuhan ketika kami berada di waiting room, ada di ruang tunggu. Mari ya Tuhan, Engkau kerjakan, nyatakan kehendak-Mu kepada hamba-Mu ini. Sediakan yang hamba-Mu perlukan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan benar-benar menjadi nyata bagi setiap kami. Seluruh jemaat SAF ya Tuhan, menjadi orang-orang yang mengutamakan Engkau ya Tuhan.
Sekalipun kami muda, tetapi justru oleh karena kemudaan kami, dunia tercengang ya Tuhan. Oleh karena dunia mengharapkan orang-orang muda adalah orang-orang yang dengan ceroboh mengambil pilihan-pilihan karena masih berpikir akan ada banyak waktu. Tetapi kami, para murid-murid Yesus, adalah orang-orang muda yang dengan sadar mengutamakan Engkau di dalam setiap jalan kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan pakai setiap jemaat SAF menjadi jemaat-jemaat yang militan, menjadi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang tidak mudah goyah dan tidak mudah menyerah. Dan terutama ya Tuhan, Engkau pakai kami untuk memuridkan orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang akhir-akhir ini begitu banyak dilanda oleh bencana alam ya Tuhan. Banjir, gempa bumi, gunung meletus ya Tuhan. Ada begitu banyak kabar yang membuat hati kami kecut, hati kami menjadi kecil, menjadi tawar ya Tuhan. Oh Tuhan, kami meminta supaya Tuhan Engkau menyatakan karya-Mu di tengah-tengah situasi ini. Kami mau berdoa buat setiap gereja Tuhan di tempat-tempat yang sedang mengalami bencana. Biarlah gereja Tuhan tetap menjadi terang, menjadi garam dunia. Engkau pakai anak-anak Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang grieving, berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang dicintai, oleh karena bencana alam, oleh karena pandemik, oleh karena apapun. Ini semua menyadarkan kepada setiap kami ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang sementara. Akan ada waktunya di mana kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Sementara Tuhan masih berikan kami kesempatan nafas hidup ini. Mari ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga setiap kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong pemerintah Indonesia, agar pemerintah Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan para menterinya, bersama dengan juga orang-orang yang berada di bawahnya, dari atas sampai bawah. Mari ya Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada satu godaan luar biasa di tengah-tengah bencana seperti ini, untuk tetap korupsi, untuk tetap mengambil uang-uang yang bukan menjadi miliknya. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau pakai anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, untuk mereka tidak tergiur oleh itu semua. Mereka menjadi orang-orang yang punya ketetapan hati seperti Daniel, yang walaupun harus menghadapi ancaman dan godaan, dia tetap berani mengatakan bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Sekalipun kami harus mati, kami tetap percaya kepada Allah. Kami berdoa kiranya iman yang seperti itu terjadi kepada setiap kami, para pengusaha, orang-orang percaya yang bekerja, dan juga orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau kasih karunia, dan membuat engkau semakin mengerti rencana Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah anak, istri, suami, dan orang tuamu, dan bahkan diberkatilah studimu. Jadilah murid Yesus yang radikal, yang berani membayar harga, karena engkau tahu bahwa harga yang engkau bayar tidak seberapa dibandingkan kekekalan yang engkau akan nikmati bersama dengan Tuhan Allahmu. Dan jadilah orang-orang yang menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kiranya damai sejahtera Allah
serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput setiap kita. Maranatha, datang kali yang kedua. Haleluya, kita semua yang setia akan diangkat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.